Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam podcast Ruang Suara, yaitu podcast dari BEM Universitas Gresik. Untuk podcast kali ini, saya akan mengkaji tentang kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam kasus ini, studi kasusnya adalah penipuan dengan modus meminta transfer dana. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Zulkarnain Bayuwardana. Saya sedang menempuh kuliah di Universitas Gresik, Prodi Ilmu Hukum, tentunya ada dalam Fakultas Hukum. Dan pada saat rekaman video ini, saya masuk di semester 6. Kalau mau lebih jelas mengenai saya, bisa kok kepoin IG BEM Unikres di @bemunikres.ofc. Masuk ke dalam pembahasan, kebetulan ini itu tugas ya dari salah satu dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu Bu Dara Puspitasari, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Tugas kami adalah membuat suatu kajian mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat yang tentunya berhubungan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mengenai studi kasus yang akan saya bahas ini adalah kejadian yang menimpa saya sendiri. Singkat cerita, awal kejadian tersebut saya WA salah satu dosen untuk bertemu meminta tanda tangan KRS. Tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 2 siang. Beliau menjawab ya, dan ketika saya bertanya kapan ada di kampus, beliau menjawab bisa minta tolong untuk titip transfer, gantinya nanti. Tanpa rasa curiga, saya transfer 1,8 juta, padahal permintaannya itu 3 juta rupiah. Setelah proses transfer berhasil, ada informasi melalui teman dosen saya yang kebetulan juga teman saya sendiri, memberikan informasi bahwa nomor WA yang biasa dipakai oleh dosen saya tersebut sedang dihack atau sedang dipakai orang lain. Dari informasi tersebut, saya langsung bergegas menghubungi pihak bank, dalam hal ini selaku penyelenggara pengirim, untuk memberikan informasi bahwa saya telah menjadi korban penipuan. Dan pihak bank menyarankan kepada saya untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Yaitu dalam hal ini saya melapor ke Polres Gresik ya. Kemudian saya juga disuruh untuk membuat surat kronologi kejadian dan membuat surat pemblokiran rekening pelaku tersebut. Semua permintaan bank tersebut sudah saya penuhi. Kemudian langsung saya serahkan kepada pihak bank. Dan ketika pihak bank menerima surat-surat saya, pihak bank berkata, surat-surat Anda kami terima dan akan kami tindak lanjuti. Tetapi untuk dana yang Bapak telah transfer kemungkinan tidak dapat kembali. Berikutnya kita masuk ke dasar hukumnya ya. Peraturan Bank Indonesia nomor 22/20/PBI/2022 tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia dalam pasal 1 angka 3, perlindungan konsumen Bank Indonesia yang selanjutnya disebut perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dasar hukum yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Dalam pasal 42 ayat 1, pembatalan perintah transfer dana oleh pengirim
hanya dapat dilakukan sepanjang permintaan pembatalan tersebut telah diterima oleh penyelenggara penerima dan penyelenggara penerima mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan pembatalan, dan atau penyelenggara penerima akhir belum melakukan langkah-langkah pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2. Dasar hukum yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 7 huruf B, kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Kita mulai bahas satu persatu ya. Dalam kasus yang sedang saya hadapi sudah jelas bahwa nasabah bank juga disebut sebagai konsumen. Maka ada perlindungan hukum bagi konsumen, terutama untuk mendapatkan informasi yang jelas. Kemudian kewajiban pihak bank selaku penyelenggara pengirim maupun penyelenggara penerima, yaitu menjelaskan secara detail langkah-langkah yang tepat tercepat untuk saya bisa menarik uang saya kembali, atau paling tidak ditahan dulu gitu uangnya, agar tidak langsung dapat diambil oleh pelaku tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tadi tentang transfer dana, pembatalan perintah transfer dana oleh pengirim hanya dapat dilakukan sepanjang permintaan pembatalan tersebut telah diterima oleh penyelenggara penerima. Jadi dalam undang-undang tersebut, saya itu bisa membatalkan perintah transfer dana tersebut ketika saya menelepon pihak bank, dalam hal ini penyelenggara pengirim, untuk membatalkan transfer dana, karena saya adalah benar-benar sebagai korban. Lanjut, pembahasan yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 7 huruf B, kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar dan jelas. Yang dapat saya artikan adalah apa saja informasi yang bisa saya terima, kemudian langkah-langkah yang benar agar saya tidak mengalami kerugian tersebut. Dari semua dasar hukum yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian juga saya sudah berargumen, saya simpulkan perkataan surat-surat Anda sudah kami terima dan akan kami tindak lanjuti, tetapi untuk dana yang Bapak telah transfer kemungkinan tidak dapat kembali. Ini adalah sebuah kata yang sebuah kalimat yang saya selaku konsumen itu merasa bahwa kalau begitu kenapa saya harus melaporkan kejadian tersebut, kalau ternyata tidak ada solusi dari pihak bank, penyelenggara pengirim maupun penyelenggara penerima bahwa uang saya akan kembali. Dan saya pikir itu bukan memberikan informasi jelas dan benar. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk mengkaji tugas dari dosen. Bila ada pertanyaan ataupun sanggahan, ataupun kita mau diskusi, ataupun mungkin dasar hukum yang saya pakai salah, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa tetap dukung karya-karya kita dan kasih like, subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.